Alusia, alusia. Meragam-ragam doang wasita-sita di hitam Malaysia. Marasing-asing doang. There is no failure, only feedback. Saya merasa bahwa ini adalah pembelajaran bagi saya untuk banyak hal. Belajar bisnis, belajar bersabar, belajar mengendalikan keuangan, mengendalikan karyawan, belajar marketing. Itu suatu hal yang baru sebenarnya bagi saya. Betul. Yang menurut saya juga harus belajar banyak hal lagi. Saya belajar coaching, saya belajar bisnis, saya belajar kuliner. Semuanya Dan belajar. masih gitu. banyak hal lagi yang harus banyak dipelajari ya Bang ya. Masih banyak lagi. Belum, ya itu sih. Awalnya, ya. Silakan lanjut dulu Bang. Awalnya tadi Bang. Silakan. Bang, Itu aja sih. ya, mumpung ini lagi live juga, Bang, boleh nggak bagi-bagi tips lah untuk anak-anak muda, untuk teman-teman yang masih mahasiswa, atau untuk teman-teman yang lagi dalam tanda kutip ya patah arang untuk mencari pekerjaan di kondisi seperti ini, boleh nggak Bang kasih tips lah ke teman-teman ini? Apa Bang? Kalau menurut saya, ya nggak ada, main bagus saja. Main bagus ya Bang ya. Kembali main bagus. Jadi apapun yang kamu lakukan saat ini, main bagus saja. Kalau saat ini kamu lagi jadi pebisnis kuliner, main bagus lah sebagai pebisnis kuliner. Kamu jadi trainer, main bagus saja jadi trainer. Kamu jadi bahkan kalau kamu misalnya masih jomblo pun, jadi jomblo yang main bagus lah sebagai jomblonya. Totalitas gitu ya. Iya, apapun yang kamu lakukan saat ini, kuncinya main bagus saja. Ya. Hasilnya apa? Ya, nggak tahu. Yang penting ikhtiar. Jadi ikhtiarnya juga harus bagus. Jangan asal-asalan ikhtiarnya. Kalau kemarin, kalau di NLP itu kan kita belajar tentang apa namanya? Present state, desire state gitu ya. Di saat ini kondisi yang diinginkan, kemudian di situ ada strategi, kemudian kita harus flexibility gitu. Jadi yang saya lakukan adalah pertama saya tentukan outcome-nya dulu jelas. Mulai dari outcome. Apa sih? Jadi pertanyaannya sederhana, tapi ngejawabnya ternyata nggak sederhana itu Pak. Pertanyaannya kan cuma satu. What do you really want? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Itu gampang banget pertanyaannya, tapi ternyata ngejawabnya nggak gampang. Saya juga sampai sekarang untuk menjawab itu belum ketemu, belum bisa. Ya terus direvisi, di-upgrade, diperbaiki jawaban-jawaban itu. Sampai dengan dulu mungkin jawabannya apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jawabannya A. Sekarang begitu ditanya apa sebenarnya kamu inginkan, bisa berubah lagi gitu. Betul. Seiring dengan naiknya kebijaksanaan kita dan segala macam semuanya. Tapi ya itu, makanya kan tadi sukses itu kan bukan tujuan ya, tapi sebuah proses gitu. Bahkan begitu ditanya saat ini, kalau saya yang saya lakukan pertama kali adalah setting outcome. Clear, outcome-nya harus clear. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasain gitu kan, ekologis kayak gitu. Udah setelah itu saya tahu saya harus kemana dan saya sadar bahwa saat ini saya sedang berada di mana. Ya saat ini saya kondisinya begini. Present state-nya benar-benar disadari sepenuhnya. Apa sumber daya yang dimiliki, apa tantangannya, apa yang bisa membantu kita. Itu semuanya di resources-nya dipetakan gitu. Misalnya nih kayak sekarang nih trainer lah. Trainer kan situasi pandemi di awal-awal dulu 3 bulan belakangan ini kan pada tiarap semua nih para trainer kan. Tidak semua, saya. Saya ada di dalamnya lah gitu ya. Ya begitu 2 Maret dinyatakan ada kasus di Indonesia gitu kan.
terus PSBB semua training kan dibatalin, di cancel, di delay, Betul, gitu betul. kan, di pending gitu. Hmm. Wah, sampai waktu yang tak ditentukan. Wah, itu Iya. panik luar biasa di awal-awal Iya. itu. Hmm. Namun kan kita sadar bahwa situasi sekarang ini seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang perlu saya pelajari? Siapa yang bisa bantu saya? Apa yang saya sudah punya? Nah, Ya. itu present state-nya kan harus jelas. Resources yang ada apa? Yang nggak ada apa? Yang perlu ditambah apa? Ya. Nah, kemudian maunya apa? Hmm. Nah, jadi akhirnya kan kita tahu nih tujuannya. Oh, berarti saya harus belajar banyak ilmu baru. Ya. Saya dulu sebelumnya nggak pernah live IG kayak gini. Akhirnya saya belajar dari Pak Nyoman live IG. Oh, Zoom, sama-sama belajar. online, belajar, Ya, belajar betul. itu segala macam semuanya. Ya, betul, Nah, betul. itu kan akhirnya Ya. jadi strategi kan untuk kita bisa sampai ke desired state-nya. Kalaupun ternyata Desired state. gagal ya nggak apa-apa. Itu feedback kan, TOTE kan. Ya. Kita ulangi Ya, lagi tes, TOTE. operate, tes, exit, Ya, tes langsung. Ya. Perbaiki dengan cepat, lakukan dengan cepat. Jadi kalau kalau ditanya apa tipsnya gitu, sebenarnya ya tidak ada tips apapun, cuma melakukan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita itu aja. Ya. Jadi setting outcome-nya yang jelas, sadari kita saat ini sedang berada di mana, atur strateginya. Ya. Nah itu Luar main biasa. itu kalau menurut saya main bagus tuh begitu. Ya. Nah, jadi, Artinya kan bukan main bagus itu bukan apa namanya konyol gitu ya, bukan nekat konyol. gitu ya. Bukan nekat. Kita punya strategi, kita punya sumber daya, iya dan sebagainya. Kita tahu Bang, kelemahan kita di mana gitu. betul, ya saling supaya kita tahu nanti bermain cantiknya Abang itu bilang tadi itu ya, bermain cantiknya itu luar biasa. Bang, dipamerin dong itunya yang produknya buku kedua sama ada sesuatu boleh lah Bang supaya kita juga teman-teman tahu juga. Bang Aska, tolong ayah dak, ambilin buku ayah dak. Teman-teman, Bang Odi ini penulis buku khusus tentang persuatrik ya, persuatrik sangat luar biasa. Bang, persuatrik itu sama nggak sih kayak hypno writing lah, apalah yang pakai hipnosis gitu, sama nggak sih Bang? Kalau dibilang sama ya ada yang sama, kalau dibilang enggak ya ada yang enggak. Apa sih yang baru di bawah sinar matahari ini? Oh, ini Nah, ini Bang yang saya writing. tanya Bang. Persuatric writing. Oke. Sudah, saya. Kenapa kok Bang kok nggak pakai hypno writing gitu, kok pakai persuatric writing? Fighting. Ya. Persuatrik itu juga wangsit itu. Wangsit. Karena tahun 2014 ya Bun ya? 2014 sayang. Tenang dulu lah, lagi bicara. Biar orang denger. Hah? Oh, writing itu apa artinya? Writing itu menulis sayang. Menulis. Maaf ya. Ya, Jadi, boleh. 2014 ya Bun? 2014 itu kan gini, saya ikut sama Mas Indrawan Nugroho, ikut mentoring trainers gitu. Jadi di situ kita dibimbing untuk bagaimana kita bisa menemukan masterpiece-nya kita. Modulnya, dalam hal ini modul ya. Ya. Jadi kalau dulu kan masih palu gada Pak Nyoman. Ya. Kalau minta gua ada. Gua ada. Hypnoparenting oke. Iya. Selling oke, apapun pokoknya kalau ada hipnonya atau ada NLP-nya oke lah gitu ya. Lalu saya belajar bahwa kita perlu spesifik, perlu punya spesialisasi gitu, punya branding gitu. Nah, saya kan bukan latar belakang psikologi. Sementara orang taunya tuh saya hipnoterapis dulunya, awal-awalnya. Karena kan ingat belajar NLP itu kan untuk terapi diri sendiri kan, hipnoterapi itu kan. Jadi karena saya merasa mendapatkan manfaat dari ilmu yang saya pelajari, yang diajarkan oleh guru-guru saya, akhirnya kan pasti orang yang ngalamin kayak saya banyak. Ya. Akhirnya saya ajarin ke orang. Jadi waktu itu kita di rumah itu awal-awal setelah saya hampir 2 tahun belajar NLP, saya praktekin semua versi saya ya Pak, mungkin versi orang lain. Kalau versi saya itu sampai ngelotok gitulah. Karena bukunya sampai lecek kayak gitu. Itu kan buat saya berubah. Buat saya berubah dan itu bermanfaat buat saya.
itu saya ajarin ke orang. Jadi hampir setiap minggu itu ada 20 orang, 30 orang tuh belajar hipnoterapi, belajar NLP gratis di rumah. Kembali bersedekah lah ya. Berapa tahun ya Bun? Lama kita buat kayak gitu. Ajarin kayak gitu-gitu. Nah ternyata mereka jadi marketernya gratis kita kan. Itu yang saya lakukan waktu itu. Nah sampai akhirnya 2000 jadi Pak Nyoman ini guru saya karena pertama kali serius beneran. Jadi pertama kali saya masuk corporate training, saya 2009 belajar NLP, 2010 nekat jadi trainer. Gara-gara Mas Henry nggak bisa jadi ke Medan gitu kan, akhirnya saya jadi trainer. Terus 2011 saya dapat, ini Bang Andi baru gabung nih. Selamat malam Bang Andi. Jadi, saya tahu beliau ini dari perusahaan yang di Medan itu. Perusahaan beliau ini yang pertama kali ngundang kita nggak boleh sebut soalnya nggak bayar. Nggak boleh sebut. Ya. Kalau jadi bintang iklannya Pak Nyoman baru baik. Boleh nanti. Jadi 2011 saya pertama kali dapat klien corporate. Dan saya kan belum pernah jadi trainer corporate waktu itu 2011. Nggak pede lah saya. Maka saya undanglah guru saya, beliau mantan seorang pimpinan perusahaan besar, perusahaan keramik besar di Indonesia. Beliau sudah berpengalaman di korporasi gitu. Saya undanglah beliau untuk ini, saya tandem. Saya jadi trainer cadangan, bangku tempel. Nah, dari situ saya sambil belajar bagaimana cara membawakan training di in-house training. Nah, itu beliau adalah Pak Nyoman Indra Permana ini. Terima kasih. Pertama kali saya belajar in-house. Nah, dari situ kan mulai itu in-house yang lain Pak. Perusahaan-perusahaan mulai ngundang, mulai ini segala macam. Dan saya pun perlu belajar untuk upgrade lagi. Dan saya belajar setelah dari Pak Roni, kemudian saya belajar ke Kang Asep, lalu saya belajar ke Mas Indrawan Nugroho. Sampai sekarang alhamdulillah ini tetap barengan sama Mas Indrawan Nugroho ada. Dan ini sekarang lagi online trainingnya TTG nih, tempat Trainers Guild. Kalau teman-teman mau belajar apa aja itu, coba cek nanti di IG saya atau Facebook saya, itu banyak-banyak flyer-flyer para teman-teman trainer yang keren-keren itu lagi. Disebutin bang, disebutin alamatnya, belajarnya di mana, disebutin boleh. Teman-teman mau belajar tadi, IG-nya apa? Tadi apa sebutin bang? Di tempat, nanti cari aja tempat Trainers Guild. Tempat Trainers Guild. Iya, di IG itu ada. Itu keren banget karena saya dari 2014 saya belajar jadi trainer profesional. Alhamdulillah dari situ sampai sekarang corporate perusahaan-perusahaan mulai semakin ini kan tahu kita. Nah, sampai di 2014 waktu itu kan kita harus nemuin satu masterpiece training modul. Karena saya bukan psikolog. Jadi dulu kalau bawain misalnya materinya hipnoterapi dan segala macam gitu, saya nggak terlalu, bukan nggak menguasai, tapi nggak dapet ininya. Sebagai terapis ya, karena saya 10 tahun mempraktekkan itu buat diri saya dan klien-klien saya. Tapi kalau untuk jadi trainer yang based on hipnoterapi gitu, belum. Dulu walaupun saya pernah bareng Pak Nyoman juga kita pernah bikin training sertifikat apa gitu. Nah, hipnoterapi. Nah, jadi akhirnya saya kok lebih sukanya itu komunikasi. Kayak sukanya itu ngobrol sama orang, training kayak training komunikasi efektif, training sales, training leadership yang based on communication itu gitu. Nah, akhirnya kan nyari-nyari judul tuh. Apa ya gitu. Misalnya effective communication with NLP, semua orang udah pakai itu. Hypno selling, semua orang udah pakai itu gitu. Jadi karena saya lebih suka ke komunikasi persuasi, waktu itu saya cari-cari apa ya. Nah, pas sama istri terus persuasion trick, awalnya begitu. Karena trick itu kan kayak cara gitu kan. Tapi kok nggak enak didengar gitu. Akhirnya ketemulah itu kata persuatrick, terdiri dari kata persuade itu berarti meyakinkan, mempengaruhi, membujuk gitu. Trik itu cara.
Jadi persuading itu cara membujuk orang, meyakinkan orang, mengaruhi orang. Iya. Dan Yang ini kan bukunya ya. Ini bukunya ya. Ini teman-teman, ini bukunya. Ini bukunya. Oke, persuading. Itu kalau di googling itu ya persuading cuma waktu itu saya cari ada nggak orang yang pakai kata persuading? Nggak ada ternyata. Ya udah kita akhirnya kita pakai itu persuading sampai dengan sekarang. Nah di dalamnya itu kan apa bedanya NLP hipnosis? Saya juga nggak tahu bedanya NLP sama hipnosis. Itu sama kayak misalnya apa bedanya soto Banjar, soto Medan sama soto Makassar atau soto Padang gitu kan? Ya isinya kan mirip-mirip itu juga, tapi ketika meramunya, ketika menyajikannya, ketika memasaknya itu beda karena isinya memang sangat kental NLP-nya karena basic saya itu di situ. Dari 2009 saya belajar NLP, kemudian 2013 ya Pak Nyoman kita ambil masternya. Sehari-hari saya mempraktekkan itu, hipnoterapi gitu juga, dan sampai karena sambil terus belajar juga literatur yang lain, training yang pernah saya ikuti itu digabung semua termasuk pengalaman pribadi. Jadi sebelum saya menulis buku itu saya riset. Saya praktekin di lapangan. Jadi kalau di buku itu misalnya kayak gini, ada tidak ada orang yang tidak terpengaruh dengan senyuman. Nah, saya menulis itu di buku itu. Itu saya praktekin Pak, bener nggak sih ini? Gitu. Saya ke mall, saya jalan kemanapun, saya senyum, saya tes, orang balas senyum nggak? Walaupun nggak kenal. Saya masuk ke lift gitu kan, naik turun gitu aja. Begitu orang buka, ting, pintu terbuka, saya senyum dia. Oh, berarti bener ini. Tidak ada orang yang tidak terpengaruh dengan senyuman. Jadi paling gampang senjatanya kalau mau mau bikin orang terpengaruh pertama kali kasih senyum misalnya kayak gitu. Kasih senyum. Wah, ini satu tips yang berharga teman-teman ya. Senyum lah, ya. Oke. Dia walaupun dia bingung ini siapa sih orang gitu, tapi dia kasih senyum dulu. Ya. Gitu. Ya. Pasti. Baru nanti misalnya kayak waktu itu di buku ada juga saya bilang saya dapat inspirasi dari Igor Ledokowski. Ada katanya hypnotic gaze. Walaupun dia ngomong Igor, saya nggak percaya. Saya buktiin dulu, bener nggak nih hypnotic gaze ini ngefek nih. Saya praktekin nih hypnotic gaze, tatapan mata hipnotik tuh kayak gimana. Ini orang ngefek nggak? Ini ngefek. Oh yang ngefek gitu. Terus akhirnya saya merumuskan itu kan saya buat cara mempengaruhi orang dalam waktu 7 menit atau kurang gitu ya. Betul. Jadi tidak cara mempengaruhi orang dalam waktu cepat, tidak begitu. Iya, harus ada desire state-nya lah ya, ada goal-nya. 7 menit atau kurang. Betul. Iya. Itu kita pakai stopwatch itu, pakai timer. Jadi ada orang duduk di sana, aku mau samperin. Tolong mulai aku say hello sampai nanti dia senyum atau dia ketawa. Itu 7 menit enggak? Gitu, Pak. Bener-bener riset gitu ya. Iya. Tekniknya nggak berhasil nih, ganti. Oh cara ini salah nih, ganti. Nah, akhirnya di buku itu kan dibantu dengan Mas Indra dan para mentor-mentor yang lain, kita nemuin langkah kuncinya, nemuin prinsip-prinsipnya. Ada 3 prinsip dalam persuading untuk mempengaruhi orang. Ini pondasi dasar. Nggak boleh. Mau tekniknya apa? Pokoknya prinsipnya ini jangan sampai lupa. Lalu supaya bisa mempengaruhi orang dalam waktu cepat, dalam waktu 7 menit atau kurang itu lakukan 4 langkah berikut. Mulai dari memusatkan perhatian subjek, ya kan? Bangun kedekatan dan seterusnya sampai nanti memasukkan pesan terselubungnya itu. Nah, artinya saya menemukan formula yang terbukti menurut saya itu bisa membuat orang terpengaruh dengan cepat. Itulah yang ada dalam buku persuading itu. Jadi ya memang basicnya psikologi, basicnya NLP, basicnya hipnoterapi, namun sudah disarikan dengan berbagai macam literatur dan pengalaman yang saya lakukan dan juga melihat. Jadi buku ini based on riset loh ya, buku ini ya, bukan hanya sekedar riset versi saya loh Pak ya. Ya kan saya juga harus mengatakan bahwa bukan apa gitu ya. Kita harus bangga dengan karya kita selama kita tidak melakukan hal-hal yang negatif kan harus bangga kan. Ini teman-teman buku ini berdasarkan riset dan sudah terbukti bahwa ini works ya. Jadi saya jadi semakin penasaran apa jadinya ketika teman-teman baca dan miliki buku ini sekarang juga ya. Nah, saya menggelitik Bang Godri.
dari persuatrik ini menjadi persuatrik writing. Apa itu? Ya. Itu mana bukunya lagi Bang? Itu ditunjukin lagi teman-teman tuh bukunya. Ya, ini persuatrik writing. Agak feedback Bang, agak digeser sedikit. Nah, persuatrik writing. Nah, ini apa yang mau disampaikan? Ya. Ini verbalnya ya Bang ya. Ini verbalnya Ya. itu ininya. Ya. Betul. Jadi Tulisannya. ini terbit 2019. Terbit ini 2019. Itu Ya. 2016. 16. Persuatrik 2016. Jadi ada jeda waktu 3 tahun. Ya. Nah, selama ini Persuatrik itu kan saya pakai untuk one-on-one communication, face-to-face communication atau group communication gitu kan, masif. Intinya tatap muka langsung yang orang bisa ngelihat gesture kita, intonasi suara kita, ekspresi wajah kita gitu kan, pilihan kata kita. Dan berdasarkan pengalaman dari para alumni, kemudian teman-teman yang mempraktekkan gitu, it works kata mereka. Dan kemudian kan zaman terus bergerak berubah, orang mulai main ke online, mulai lebih banyak main di Facebook, di Instagram, di WA, di Twitter kayak gitu-gitu, dan chatting gitu. Itu formatnya tulisan semuanya. Lalu suatu ketika alumni bilang begini, Bang, Persuatrik ini kan efektif banget nih. Kalau aku pakai jualan langsung, aku prospek, aku presentasi, aku yakinin bos, aku yakinin investor, nih efektif banget nih. Tapi kan sekarang tuh orang ngobrol tuh pakai WA. Mau ketemu investor itu pakai WA, mau ini pakai WA, jualan pakai WA, pakai Facebook, pakai ini. Itu efektif nggak Bang pakai tulisan? Saya ditanyain begitu. Dia bilang, lah yang selama ini aku pakai di semua tulisanku tuh ya Persuatrik. Persuatrik, ya. Cuma karena saya bukan pebisnis online waktu itu, jadi ya orang nggak tahu kalau saya pakai copywriting ala NLP, hipnosis atau apa itu ya yang dulu kalau saya sebutnya Persuatrik begitu. Setiap saya posting, setiap saya nulis postingan di Facebook, ya, karena IG kan baru-baru ini, itu saya nulisnya ya nggak asal-asalan nulisnya. Ya. Walaupun tulisannya mungkin tentang cerita tentang main sama anak, tentang ini apa, tapi itu semua outcome-nya jelas. Cara menulisnya jelas, pilihan katanya jelas, pilihan bahasanya jelas, titik komanya jelas. Itu by design. Dan alhamdulillah saya dapat order training, dapat order untuk mengisi, dapat minta untuk ini semua itu dari tulisan-tulisan itu. Tanpa saya harus jualan. Kecuali kalau memang saya jualan training ya, player apa, copywriting dan segala macam. Tapi lebih banyak dari tulisan-tulisan itu. Artinya saya ngambil kesimpulan bahwa it works, ini efektif. Mau itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan, sama efektifnya. Dan ajaibnya, Joe Vitale kan bilang begitu kan. Tulisan itu lebih punya kekuatan yang lebih kuat daripada bicara, karena dengan tulisan kita bisa langsung masuk ke kepala orang. Kita langsung masuk ke pusat komandonya dia. Kenapa? Karena kalau saya ngomong sama Pak Nyoman, Pak Nyoman hanya mendengarkan kata-kata saya satu kali melalui telinganya. Betul nggak? Kalau teman-teman sekarang dengerin kata-kata saya, teman-teman hanya mendengarkan kata-kata saya satu kali dalam telinga Pak Nyoman. Tapi kalau teman-teman baca tulisan saya, akan terjadi repetisi. Betul. Teman-teman mengulang itu di mana? Di kepala teman-teman sendiri. Iya, betul. Berarti kata-kata saya secara langsung nembus masuk ke kepalanya. Ini saya pelajari juga dari Pak Roni, tulisan-tulisan beliau di portal NLP itu luar biasa. Jadi makanya saya bilang Persuatrik writing ini ya sama efektifnya dengan lisan, conversation langsung gitu. Lisan sama, tinggal kita membedakan nanti mengkonversinya dalam bentuk tulisan. Bagaimana pemilihan kata, kalau dalam NLP itu kan banyak banget tuh kan. Titik komanya, analog markingnya di mana dan segala macam itu bisa dimainkan juga dalam bentuk tulisan. Nah, akhirnya waktu itu kalau begitu kita dapat challenge juga dari Mas Indra tuh, Coach Indra Nugroho bilang, challenge kita tahun ini adalah menulis buku. Menulis buku waktu itu challenge-nya.
Ya, saya bilang, oke, saya ikutin challenge-nya, saya menulis buku Persuasive Writing. Ya. Nah, Persuasive Writing ini 2019 saya tulis, terbitnya 2019 kalau ya 2019. Gramedia Bang ya, Gramedia itu. Oh tidak, yang pertama yang Gramedia. Yang ini Gramedia. Oke, ini yang itu makanya kemarin saya sempat diundang dengan teman-teman Gramedia Academy karena buku itu. Ini dari litera media tamanya Mas David Ming. Ini buku tentang bagaimana membuat tulisan yang persuasif gitu, yang bisa membujuk orang, mempengaruhi orang gitu. Nah, jadi kalau sekarang malah jadinya copywriting lah, kira-kira kayak gitu. Tapi sebetulnya tidak hanya dipakai untuk jualan. Kemarin alumni kita yang ikut online training kita itu ada ustadz, ada guru, ada pengusaha, macam-macam. Intinya orang yang pengen bisa memengaruhi orang dengan tulisan itu. Nah, ini di persuasive writing. Gitu. Jadi teman-teman kalau Anda ingin belajar tentang hypnosis, bagaimana Anda menghipnosis menggunakan tulisan, Anda tahu akan belajar dengan siapa. Ya, ada buku yang sangat menarik, Persuasive Writing. Dapatkan itu, beli yang pasti. Dan teman-teman kalau Anda memang sahabat, belilah produk dari sahabat-sahabat Anda. Kalau sahabat Anda punya usaha kuliner, beli kuliner sahabat-sahabat Anda. Satu catatan saya pesan teman-teman. Bergabung nih Pak, guru Pak kuliner saya. Pak Adi Permata. Pak, selamat datang. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Nyoman, saya sahabat dari Bang Odi, saya muridnya beliau. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, saya lanjutin teman-teman, jika Anda memang sahabat dari sahabat Anda dan sahabat Anda punya produk kuliner, produk apapun itu, beli produk itu. Dan satu catatan teman-teman, nggak usah pakai nawar, beli. Ya, gini maksudnya, Anda nggak kenal sama orang, Anda nggak nawar, tapi masa sama orang sahabat sendiri yang kenal pakai nawar, enggak lah ya. Itu bagaimana kita menghargai sebuah produk sahabat-sahabat kita. Dan teman-teman, sahabat saya ini, guru saya ini punya produk buku yang sangat luar biasa. Dan 2 buku sudah ditulis dari beliau ini, satu adalah Persuasive, yang kemudian yang kedua adalah Persuasive Writing, bagaimana Anda menghipnosis dengan menggunakan tulisan. Jadi Anda tahu, Anda bisa belajar kepada siapa, pastinya kepada yang terbaik dan yang ahli di bidangnya. Teman-teman, Bang Odi, terima kasih sudah berbagi perjalanan sebuah hal yang sangat menarik. Dan kita sepakat bahwa tidak ada yang gagal, teman-teman. Yang ada adalah sebuah feedback atau umpan balik untuk kita lebih baik lagi. Dan yang disampaikan oleh Bang Odi, kehidupan ini adalah sebuah puzzle-puzzle yang akan kita sambung menjadi sebuah puzzle yang sangat indah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya adalah skenario dari Tuhan. Tapi banyak orang yang menjalani skenario itu dengan lapang dada, dengan tersenyum dan sebagainya. Pastikan kita menjadi bagian umat-umat yang pandai bersyukur, dan apapun yang Anda lakukan, pastikan itu dalam rangka untuk beribadah di jalan Allah dan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Terima kasih Bang Odi sudah berbagi pengalaman. Terima kasih. Insya Allah ini menginspirasi, karena saya harus bertanggung jawab dengan tagline ngobrol inspiratif loh Bang. Tapi begini teman-teman, inspirasi insya Allah pasti menginspirasi. Semua orang menginspirasi, saya yakin itu. Ya, siapapun dia tanpa melihat latar belakangnya, semua orang masih menginspirasi. Tergantung sudut pandang Anda melihat inspirasinya dari mana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih mendapat kehormatan untuk bisa bersilaturahmi dengan semuanya. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Insya Allah kita ngobrol Nusantara ini terus akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, menyatukan semua suku, agama, dan ras. Terima kasih sudah direferensi. Saya dapat teman-teman dari Aceh. Insya Allah teman-teman, outcome saya harus punya dari Sabang sampai Merauke.